Kita mulai sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan belajar mengajar kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya absen terlebih dahulu untuk kelas 7C. 8C. Adinda Raya. Adik. Ahmad Jauharuddin Kamal Faza. Ya. Ana Afidatus Saada Suada. Angelika Marsarah Madani. Ya, ada. Bayu Febrianto. Ada. Dini Sabikotul Faiza. Drum band. Elvania Nurdiana. Drum band. Virus Bahtiar ada. Farah Juliana ada. Vika Dila Ramadhani ada. Firly drum band. Ihsan ada. Intan Konita ada. Kresna Ayodhya ada. M. Ihsan Amir Sakif, iya. Kemudian M. Zinan ada. Maya Rosnaini ada. Maulana Husni Abdullah ada. Muhammad Bilal, mana Bilal? Alfa. Muhammad Azam ada. Muhammad Nizam ada. Mutia Az-Zahra ada. Najma Ramadul Hasanah drum band. Nizam Yosi ada. Novia Nandang ada. Pratama Agus mana? Tidak masuk. Apa ya? Rizka Istiqomah ada. Salsa sakit. Siska Afriani ada. Sulis Andriani ada. Periana Selis Sulistian ada. Yeni Ulfianti ada. Bayu Fajar Nugroho ada. Brilian Aquino ada. Intan Oi Kamara ada. Jihan Dwi Naifah ada. Siti Nur Arafah ada. Sri Mulyani Indrawati, iya ada. Ya, ada beberapa anak yang tidak hadir alfa dan ada yang sakit, ya itu. Masih semangat? Masih harus semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat? Alhamdulillah ya. Yang sakit didoakan saja biar sakitnya cepat sembuh. Ya, itu. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang yang namanya kemarin laporan
hasil observasi. Ya, laporan hasil observasi. Ya, laporan hasil observasi. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan dulu tentang tujuannya apa sih dalam pembelajaran kali ini. Tujuannya apa sih? Yang pertama, nah nanti setelah kalian selesai menerima materi ini, kalian dapat yang pertama memahami teks LHO. Tujuannya yang pertama memahami teks LHO. Apa LHO? Laporan hasil observasi. Jadi kalian tahu yang namanya laporan hasil observasi itu seperti apa sih? Ya, nanti setelah proses pembelajaran ini selesai, kalian tahu yang namanya teks LHO. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa tujuannya? Yang kedua yaitu mengetahui struktur teks LHO atau laporan hasil observasi. Strukturnya jadi mengetahui. Jadi tahu seperti apa sih strukturnya? Struktur masih ingat? Apa struktur? Masih ingat? Urutan atau susunan. Ya, itu struktur. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah ini paham semua, baru yang kedua bisa menulis atau membuat teks LHO, laporan hasil observasi. Nah, itu tujuan yang akan dicapai kalian setelah proses pembelajaran ini. Ada 3. Memahami teks, mengetahui struktur, dan yang ketiga dapat menulis atau membuat teks LHO. Ya, jelas ya? Itu tujuannya. Yang pertama, memahami teks LHO. Bahwa pada kelas 7 yang kemarin kalian sudah dipelajari di semester yang pertama, yang kedua itu berbagai macam teks. Ada yang namanya teks prosedur, ada teks deskripsi, ya, ada teks narasi. Nah, itu dalam bentuk teks. Yang namanya teks berarti bacaan. Ya, jangan teks bacaan laporan hasil observasi, salah. Yang namanya teks ya itu bacaan. Ya, teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Masih ingat teks deskripsi apa? Apa deskripsi? Kelas 7 kemarin. Apa teks deskripsi? Ingat teks deskripsi? Deskripsi itu menggambarkan. Ya, teks yang menggambarkan suatu objek yang seolah-olah kita itu berada atau mengetahui, merasakan apa yang digambarkan. Namanya teks deskripsi. Menggambarkan, seolah-olah kita ikut ya mengetahui, melihat, merasakan apa yang digambarkan. Itu ada teks prosedur. Apa teks prosedur? Prosedur, tahu prosedur? Langkah-langkah. Ya, teks prosedur yaitu teks yang isinya langkah-langkah atau tata cara dalam melakukan atau membuat sesuatu, namanya teks prosedur.
Yang namanya prosedur ada langkah-langkahnya urut 1, 2, 3, itu namanya prosedur. Kalau tidak sesuai prosedur, nanti hasilnya tidak maksimal. Ya, itu teks prosedur. Kemudian ada lagi teks narasi. Ya, teks narasi. Apa narasi? Cerita. Ya, teks cerita. Nah, dari ketiga teks itu tentunya mempunyai yang namanya struktur teks. Struktur teks. Yang pertama deskripsi. Strukturnya apa? Ada berapa bagian? Apa saja? Satu. Apa? Satu. Identifikasi. Nah, itu bagian pertama. Kedua. Apa kedua? Deskripsi bagian. Ketiga. Simpulan. Kesimpulan. Ada 3 strukturnya teks deskripsi. Teks prosedur ada berapa strukturnya? 1. Yang pertama tujuan. Kedua alat dan bahan. Ketiga langkah. Yang keempat kesimpulan atau penutup. Itu teks prosedur. Teks narasi pertama judul. Pertama orientasi. Kedua komplikasi. Ketiga apa? Orientasi, komplikasi. Ketiga penutup. Koda. Ya, nanti dibuka lagi semester yang pertama kelas 7. Nah, teks LHO juga mempunyai struktur teks LHO. Ada berapa? 4. 1, 2, 3. 1. Apa? Tasnya tidak dibaca. Bukunya ditutup terus. Apa? 1. Apa yang pertama? Ya, pertama strukturnya. Yang pertama iya, apa? Pernyataan umum. Berarti gambaran secara umum. Kalau umum berarti semua orang itu tahu atau mengetahuinya. Ya. Kemudian yang kedua, iya, deskripsi bagian. Deskripsi apa tadi ya? Deskripsi tadi apa ya? Gambaran. Ya, diingat-ingat, deskripsi itu gambaran ya, bagian-bagian gambaran dari ini. Nanti apa yang diamati. Ya, kemudian yang ketiga, deskripsi manfaat. Nah, berarti gambaran manfaatnya apa? Ya, itu ada di deskripsi manfaat. Yang namanya laporan hasil observasi, apa observasi ya?
pengamatan. Berarti laporan itu dibuat setelah melakukan atau melaksanakan yang namanya pengamatan, baru dibuat yang namanya laporan. Ya, yang namanya LHO, yang pengamatan itu biasanya di praktek IPA. Nah, itu ada pengamatan. Ya, mikroskop ada, tumbuhan tanaman diamati ada. Ya, di sekeliling. Ya, diamati, baru dibuat yang namanya laporan. Ya, atau nanti study tour. Ya, di situ ada wahana diamati. Setelah diamati baru dibuat yang namanya laporan, namanya LHO. Ya, itu namanya teks laporan hasil observasi. Jelas? Ya, coba untuk lebih lanjut, lebih paham, karena di sini itu kurang lengkap, nanti saya bagikan contohnya ya, biar kalian paham tentang struktur teks LHO. Sebelumnya kita bentuk kelompok terlebih dahulu ya, dibuat berapa? 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya 8 tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 kelompok, berarti satu kelompok ada kurang lebih 6 8 berarti ya 6, sekitar 6. Kalau 8, 6, 4, 8 ya kelebihan, berarti sekitar 4 dibagi 6 ya, bagi 6. Silakan membentuk kelompok yang tadi sudah dibentuk. Mejanya ya wis, pas tangan ya. Kursinya di san. Ya. Ya. Baik, dorong. Sini. Iya, depan. Tadi dengan? Iya sih. Gini. Ya. Ya. Ini sini. Gue depannya. Itu si cowoknya pindah kemana? Ya sini satu. Ya sini. Kursinya di bawah.
silahkan dibaca dulu. Apanya? Kurang satu. Ya, yes, nggak apa-apa wis. Nah, coba kalian lihat contohnya. Di situ judulnya lidah buaya, berarti mengamati tentang tumbuhan lidah buaya. Dilihat. Gimana, Pak? Sini aja, apa wis? Ini. Iya, kayak gini kurang. Tolong ini dilihat, fotokopiannya dilihat. Lihat. Ya. Judulnya lidah buaya, berarti yang diamati tentang tumbuhan lidah buaya. Dilihat struktur teksnya, yang pertama pernyataan umum. Berarti gambaran secara umum tentang tanaman lidah buaya. Lidah buaya sering dijadikan tanaman hias dan banyak tumbuh di daerah tropis dengan tanah yang gembur. Tanaman ini juga digunakan sebagai bahan baku dalam industri obat dan kosmetik. Itu secara umum dari lidah buaya, bahwa lidah buaya itu tumbuh di daerah tropis, ya, di daerah tropis. Ya, kemudian tanaman itu biasa digunakan dalam bahan baku atau industri untuk obat dan kosmetik. Biasanya untuk apa lidah buaya? Iya, untuk rambut, ya. Itu biasanya. Itu secara umum itu. Ya, pernyataan secara umum. Yang kedua, deskripsi bagian yang terdapat dalam lidah buaya. Gambaran atau bagian-bagian dari lidah buaya. Lidah buaya memiliki daun tebal dan meruncing berwarna hijau segar dengan tepi yang bergigi namun tidak terlalu tajam. Berarti yang diamati apanya yang pertama? Apa? Daun. Nah, itu bagiannya yang pertama ada. Daunnya bagaimana? Tebal, meruncing, berwarna hijau. Dengan tepi yang Iya, tepinya bergigi dan tajam. Itu yang pertama daunnya. Kedua, di dalam daunnya terdapat cairan gel bening yang sering dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Di dalamnya ada cairan gel. Aloe vera, ya, itu aloe vera. Nama latinnya aloe vera. Ya, itu untuk rambut. Ya, itu di dalam daunnya. Kemudian yang ketiga, daun lidah buaya bisa lebar antara 2-6 cm dengan tinggi tanaman bervariasi tergantung jenisnya mencapai 20-30 cm. Nah, itu ukuran apa namanya? Daunnya, lebarnya. Ya, berarti dibahas bagian dari lidah buaya. Yang pertama ada daun, bagian dalamnya ada yang namanya cairan. Kemudian yang selanjutnya, akar lidah buaya termasuk akar serabut. Ya, yang kedua dibahas tentang akarnya. Bahwa akar lidah buaya itu akar serabut. Nah, itu bagian dari apa namanya? Lidah buaya. Berarti yang dijelaskan bagian dari lidah buaya yang pertama daun, kemudian yang kedua akarnya. Jelas sampai di sini? Ya, itu deskripsi bagian. Kemudian yang ketiga, deskripsi manfaat. Kira-kira apa manfaatnya? Nah, di sini dijelaskan. Lidah buaya memiliki beragam manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Manfaatnya untuk kesehatan dan kecantikan. Gel dalam daun membantu menyembuhkan luka bakar ringan karena efek mendinginkan. Nah, ini cairannya
untuk mengobati luka bakar. Ya, kemudian gel lidah buaya juga berguna untuk mengatasi mata panda atau bengkak dengan membuat kulit tenang dan meningkatkan aliran darah. Itu juga gelnya, manfaatnya, ya. Kemudian selain itu gel lidah buaya mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan yang bermanfaat untuk kulit dan dapat berfungsi sebagai pelembab alami untuk kulit kering. Nah, itu manfaat dari lidah buaya, bagian deskripsi manfaat. Jelas sampai di sini tentang strukturnya? Itu pertama pernyataan secara umum, kedua deskripsi bagian-bagiannya, baru yang ketiga deskripsi manfaat. Berarti manfaatnya apa? Jelas ya? Nah, itu strukturnya. Ada yang tanyakan? Nah, jelas? Nah, kalau jelas, coba kalian analisis. Nah, ini satu, kelompok satu. Nah, itu bacaannya. Nah, yang satu. Nah, ini. Nah, ya. Silahkan kalian pertama baca dulu, kemudian yang kedua ada lembar kerjanya. Ya, ada lembar kerja dibahas bareng-bareng dengan kelompoknya. Ya, yang pertama nama kelompok ditulis dengan yang diamati, misalkan kaktus, berarti kelompok kaktus. Jelas? Kelompok kaktus. Nama anggotanya siapa saja ditulis. 1, 2, ada 6, nanti tambahi yang kurang 1 itu, ya. Kemudian yang A. Nah, ini yang dikerjakan. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Bacalah teks laporan hasil observasi dengan cermat, kemudian tentukan struktur teksnya. Judul teksnya apa? Kemudian struktur teksnya ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, kalian dikelompokkan bagian pernyataan umum yang mana, deskripsi bagiannya yang mana, dan deskripsi manfaatnya yang mana. Ya, jelas? Jelas ya? Nah, silakan baca dulu, nanti struktur bagian strukturnya ditulis di kolom yang sudah disediakan. Ada yang tanyakan? Ya, silakan dibaca dulu baru diselesaikan ini. Tentukan struktur teksnya. Ini judul teksnya juga boleh apa? Ya, judul teksnya sama dengan nama kelompoknya. Nama kelompoknya sesuai dengan Y. Iya, kelompok komodo. Nanti judulnya sama, judul teksnya komodo. Ya, nama-namanya CC. Iya, ya tambah maning.
Tambahin yang kene bisa, ngiringane kene ya Pak. Hmm? Ini Nah, ternyata dengan ini kan dalam itu ada dagingnya mengandung Iya. air. Itu kan biasanya udah pada tahu lah ya kalau air kelapa tuh kayak ini. iya, betul. Nah, terus masuk bagian deskripsinya yang mana? Yang menyatakan deskripsi manfaat yang mana? Setiap bagian ditulis dalam kolom yang sudah disediakan. Ya, ditulis di situ. Kalau tidak nyampe, kalian beri titik-titik. Ini kolom, ini tulisan, tidak nyampe, masih banyak ya, masih banyak. Pas sampai di sini ditulis titik-titik. Nah, berarti masih ada pernyataannya. Paragraf yang menyatakan pernyataan secara umum, paragraf mana? Yang menjelaskan tentang deskripsi bagian yang mana? Ya, dibagi-bagi dulu. Judulnya sama, bunga mawar. Iya. Walaupun di situ paragrafnya banyak, kalian bisa membedakan yang menjelaskan tentang deskripsi bagian yang mana. Struktur teks.
Nah, kalau misalnya kita lihat ya, kelapa itu tuh ada bagian ini, itu termasuk bagian apa bukan? Iya, Iya. deskripsi bagian. Nah, kita Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada yang tanyakan? Ya nanti. Boleh. titik-titik doang kan? Ya. Kalau ini nggak usah ditulis lagi kan katanya udah titik doang. Iya. Ini kan tulis. Iya. Kayak ini bagian ini.
termasuk ini. Kalau ini kan kenapa disebutkan buaya disebutkan semuanya ini kan orang-orang udah pada tahu. Bisa. Bikin pertama. Gua aku nggak tahu. Aku tetap harus ikut. Kepala komodo agak memanjang. Nah, ini berarti menjelaskan bagian dari komodo. Yang pertama, kepalanya. Kemudian kedua, matanya, mulutnya. Ya. Hah? Ya. Disimpan Kelompoknya kayak kucing jawong. Bukannya nyebut timbati kayak Pak. Oke, Pak. ya update action. Kanan sudah. Ya, nanti nunggu yang lain. Tinggal aja Pak ini setelah.
Lagi syuting Pak Russo. Aku aja ya, Pak, yang tua. Tugas. Yang Hah? nanti.
Waalaikumsalam. Kurang lebih 5 menit lagi. Nanti setiap kelompok salah satu ada yang mempresentasikan. Ya, salah satu ada yang mempresentasikan. Sudah semua? Ada yang belum selesai? Belum?
Iya, cocokan kalau football. Ya. Sudah semua? Sudah. Ya. Kita mempresentasikan setiap kelompok, ya, setiap kelompok perwakilannya satu untuk membacakan suaranya yang keras. Yang terlebih dahulu silakan yang mau, ya, disebutkan kelompok apa, nama kelompoknya siapa saja, kemudian dibacakan strukturnya. Silakan kelompok Jangan aku nanti mau ketemu. pohon kelapa. Ya. Nama anggota Adinda Raya Faiza. Itu nama panjang. Inatin. Yang lain silakan. Silakan. Intan Konita. Mak enak sih. Nama kelompok Adinda Raya Faiza bukan bukannya. Sebentar sebelum dibacakan dulu ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono baik ini jari versi apa nah? Nama anggotanya siapa saja, kemudian struktur teksnya dibaca. Ya, silakan, San. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok nama anggota kelompok Adinda Raya Faiza Intan Konina Anifiani Para Yuliana
Sulis Andriani, Iksan Saputra, Ahmad Jauharuddin, Kamal Fasya. Ya, terus Maya. struktur Struktur teksnya. teks pertanyaan. Judul pohon kelapa. Ya, struktur teks bagian pertama. Pernyataan umum. Pernyataan umum. Siap. Pohon kelapa Cocosnufir atau disebut juga pohon liur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi dengan tinggi bisa mencapai 3 meter. Buahnya tertutup sabut dan tempurang keras. Apa sih ke? Tempurang keras. Wih, Tempurung keras. Dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Ya, itu bagian. Pernyataan umum. Ya, sekarang deskripsi bagiannya. Aku lagi. Iya. Bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Ya. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging, daging buah, air kelapa, dan lembaga. Pohon kelapa atau pohon nyiur banyak terdapat di bagian tepi pantai. Ya, itu bagian deskripsi bagiannya. Ya. Yang ketiga. Deskripsi manfaatnya. Berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, dan kolera. Ya. Selain itu, buah kelapa bagus untuk mengobati keracunan karena buah ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh kita dan dapat dijadikan sebagai makanan atau minuman. Para dokter gigi juga meyakini bahwa kelapa bisa mencegah gigi berlubang, sedangkan batang pohonnya sangat bermanfaat untuk pembuatan janur, pembungkus ketupat, dan masih banyak lagi. Ya. Itu bagian deskripsi Manfaat. Iya. Beri tepuk tangan dulu. Ya, itu sudah benar untuk bagian-bagian teksnya, ya. Kemudian kelompok berikutnya yang mau mempresentasikan silakan. Sebelum saya tunjuk. Ada yang mau duluan dulu? Tidak ada? Kelompok sini. Kelompok apa namanya? Bunga mawar. Ya, Azam. Ya, Azam. Silakan Azam. Taruh saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anggota. Iya. Nama anggota kelompok bunga mawar. Nama kelompok bunga mawar. Nama anggota kelompok 1 Vika Dila Ramadhani, 2 Terisyada Selri Sulisyan, Ya. Dana Abida, Ya. 1 juga adalah 4 Muhammad Isam Ya. Sultan Keplah, Terus? 5 Muhammad Azam Saputra, Ya. 6 Maulana Husni Abdullah. Ya. Terus? Judul teksnya apa? Bunga mawar. Bunga mawar. Ya. Kemudian struktur pernyataan bagian pernyataan umum. Mawar adalah satu di antara tanaman hias yang populer yang merupakan tanaman semak alwi jenis genus rosa. Deskripsi bagian: ada berbagai macam warna bunga mawar seperti warna merah muda, merah, kuning, putih, biru, bahkan hitam. Ya. Deskripsi manfaat: sebagai antibakteri, antiviral, antidepresan, anti peradangan, dan sumber vitamin C. Dikarenakan
warna dan bentuknya yang sangat indah. Bunga mawar biasanya dijadikan sebagai tanaman hias, tetapi di balik keindahannya, bunga mawar mempunyai banyak manfaat, diantaranya sebagai antibakteri, antiviral, antidepresan. Ya. Udah? Udah, Pak. Ya. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok bunga mawar. Cak. Ya, sudah benar. Untuk bagian strukturnya ya, teks pernyataan umum, kemudian deskripsi bagian dan deskripsi manfaat, sudah betul semua. Berikutnya kelompok yang mau mempresentasikan. Ya, kelompok apa ini? Ya? Komodo. Ya, silakan. Komodo. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok. Nama kelompok Komodo. Nama anggota kelompok Yeni Ulfiati, Ya. Angela Marsa, Maya Rosnaini, Ya. Mayoda, ya, M. Anna, Nizam Yusi. Ya. Judul teks Komodo, struktur teks pernyataan umum. Ya. Biasanya ukuran hewan ini sangat besar. Komodo merupakan hewan langka yang masuk dalam kategori dilindungi. Kepala komodo memanjang mirip Ya. Ya. Terus deskripsi.
gambaran secara umum dari yang diobservasi. Deskripsi bagian menjelaskan tentang apa? Deskripsi bagian menjelaskan tentang apa? Hah? Deskripsi bagian menjelaskan tentang apa? Menggambarkan atau menjelaskan bagian-bagian yang diamati. Ya, kemudian deskripsi manfaat menjelaskan tentang apa? Iya, tentang manfaat apa yang terkandung dalam tanaman yang diobservasi. Ya, nah itu tentang struktur teks hasil observasi. Jelas seperti itu? Kita bagian-bagian sudah jelas ya? Ya, berarti mudah sekali untuk menentukan struktur teks laporan hasil observasi. Nah, nanti kelanjutannya kalian sudah tahu tentang strukturnya apa saja. Nanti ke depannya kalian bisa membuat yang namanya laporan hasil observasi. Membuatnya berdasarkan struktur teksnya ini. Mulai dari pernyataan secara umum, deskripsi bagian dan manfaatnya. Ya, sudah ada strukturnya, tinggal sesuaikan dengan struktur teksnya. Ya. Ada yang ditanyakan di sini? Ya. Nah, itu tadi ya, kalian setelah proses belajar ini kan tujuannya bisa mengetahui struktur teks dari laporan hasil observasi. Dan yang nanti ke depannya ya, pertemuan berikutnya kalian bisa menulis atau membuat teks laporan hasil observasi. Bisa kalau untuk membuat? Iya, harus bisa karena sudah ada contoh dan struktur. Ya, seperti itu. Ada yang tanyakan? Ya, kalau tidak ada untuk pertemuan kali ini, ya, apa namanya? Setelah proses pembelajaran ini, apa yang kalian dapatkan? Setelah proses pembelajaran ini, apa yang kalian dapatkan? Satu, ya, tentunya ilmu. Oh, ilmu apa? Ilmu apa? Sehingga ilmu untuk membuat atau menganalisis teks laporan hasil observasi. Ya, sudah ada strukturnya, mudah sekali. Ya, nah itu nanti ke depannya kalian bisa membuat atau menganalisis, tentunya membuat karena ya nanti ke depan bisa membuat laporan hasil observasi. Ada yang tanya kan? Tentang laporan hasil observasi. Ada? Ada? Ya, untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Nanti ke depan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup pertemuan kali ini, kita tutup dengan berdoa. Ya, dengan berdoa. Langsung dididik doa saja dan ya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
sampai di sini. Assalamualaikum.